Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang di ujung lor Kidul Wetan lan Kulon, baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu dan kenawah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini di video yang super singkat ini, Banyu Wiguna masih kembali tentunya untuk mengulas seputar dunia seni perprimbonan. Dan pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna ingin mengulas tanaman hias ya, yang tidak diperbolehkan untuk ditanam di sekitar rumah. Tanaman hias yang akan Banyu Wiguna bahas atau ulas di video yang super singkat ini adalah beberapa pohon yang dilarang oleh seni perprimbonan. Dalam seni perprimbonan ada beberapa pohon tanaman hias yang tidak diperbolehkan untuk ditanam di sekitar rumah atau di depan rumah. Pohon hias ini atau tanaman bunga yang tidak diperbolehkan untuk ditanam di depan rumah atau di sekitar rumah karena akan membawa kesialan atau metek dalam bahasa Jawa. Ketika sebuah rumah ditanam, yaitu pohon bunga yang akan Banyu Wiguna jelaskan nanti bahwa ada meteknya atau membawa kesialan pada pemilik rumah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini di video yang super singkat ini tentunya Banyu Wiguna akan mengulas atau menjelaskan masih di seputar seni perprimbonan, yaitu tentang tatanan sebuah tanaman hias yang tidak dianjurkan atau sangat-sangat dilarang untuk ditanam di depan rumah. Ada beberapa pohon atau tanaman hias yang dilarang dalam seni perprimbonan. Karena dalam seni perprimbonan juga dijelaskan bahwa pohon yang akan kami jelaskan ini nanti akan membawa efek ya yang kurang baik, karena pohon ini sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa tentunya, yaitu yang merujuk ke sebuah primbon, bahwa pohon yang akan saya jelaskan nanti ini sangat kuat energinya, dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata ya, atau dari bangsa alam siluman atau alam lembut. Sangat disukai pohon tersebut sehingga pemilik pohon dikhawatirkan atau ketika rumah ya atau pekarangan rumah ditanam beberapa pohon yang akan kami sebutkan nanti ini akan membawa efek yang kurang baik. Salah satunya adalah dijauhkan jodoh. Jadi misalkan ada rumah yang punya tanaman hias ya dari beberapa pohon yang akan saya sebutkan nanti ini, yang punya rumah ini karena dikhawatirkan bahwa rumah yang ditanami pohon ini akan mengalami kesialan. Salah satunya adalah dari beberapa anak yang ada di dalam rumah itu nanti akan dijauhi jodohnya ya. Kalau memang perawan maka akan menjadi perawan tua, dan ketika seorang pria maka bujangnya ini akan menjadi bujang tua atau bujang lapuk. Sangat membawa efek yang kurang baik, yaitu anak ya, terutama anak ini akan dijauhkan dari jodohnya, sekalipun namanya jodoh, pati, rezeki itu memang sudah digariskan oleh Tuhan ya, atau sudah memiliki catatan tersendiri. Namun dari beberapa pengalaman
dalam seni perprimbonan tercatat bahwa bisa menjauhkan jodoh untuk anak turunnya atau keturunannya ini. Misalkan punya anak 5, maka yang satu ini akan kesusahan untuk mencari jodoh. Kemudian yang kedua, ada pantangan yang sangat luar biasa, yang sangat ekstrim ya, yaitu ketika seseorang ya yang memiliki rumah kemudian ditanam pohon, beberapa pohon yang nanti akan kami sebutkan ini ya, pohon larangan ya, untuk ditanam di depan rumah atau di sekitar rumah, maka akan mengalami kesusahan anak cucunya dalam meraih kejayaan baik materi maupun kesusahan dalam perjodohannya. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada ya, mari kita ulas langsung saja ya untuk pohon-pohon yang dilarang ya untuk ditanam di sekitar rumah atau di depan rumah. Untuk yang pertama adalah pohon bunga kantil ya. Pohon bunga kantil ini sangat-sangat dilarang untuk ditanam di depan rumah atau di sekitar pekarangan rumah, karena ada efek ya untuk penanaman pohon ini, yaitu salah satunya adalah anak cucunya ini ketika rumah ditanam pohon kantil ya, di depan rumah khususnya ini akan dijauhkan dari jodoh, dan ketika mendapat jodoh maka akan banyak masalah. Itu pohon yang pertama. Kemudian pohon yang kedua adalah pohon gandul ya. Ini sangat dilarang untuk menanam pohon gandul di depan rumah ya. Pohon pepaya ini sangat-sangat dilarang untuk ditanam di depan rumah. Ini bisa membawa kesialan, yaitu tentang perekonomian atau sering gaduh kekurangan tentang hal rezeki. Sekalipun dalam keyakinan ya, kita sebagai orang yang beragama itu meyakini bahwa setiap anak yang belum terlahir ya di usia 4 bulan ini memang sudah ada catatan baik matinya, jodohnya ya, dan rezekinya sudah tercatat. Namun dalam seni perprimbonan di situ tidak ada salahnya ya kita untuk mengantisipasi bahwa sekalipun catatannya mungkin menjadi orang kaya, ternyata di depan rumah ya kita menanam pohon ternyata membawa efek yang kurang baik, yang seharusnya ketika tidak ada pohon itu mungkin ya menjadi orang yang cepat sukses dan kaya karena ada tanaman pohon yang dilarang ya dalam seni perprimbonan, ternyata malah menghambat kekayaan atau kesuksesan dalam meraih kejayaan panjenengan. Jadi tidak ada salahnya ya untuk sahabat Banyu Wiguna yang mungkin di depan rumah ya hari ini ada pohon kantil ya, itu mohon dibuang saja ya untuk ditebang atau dipindahkan. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi yaitu pohon gandul ini juga tidak dianjurkan untuk ditanam di depan rumah. Kemudian ada beberapa pohon yang boleh ditanam dan sangat dianjurkan adalah satu pohon suruh ya atau pohon sirih ya. Ini terserah suruh kuning, suruh hijau ya atau gading terserah. Ini sangat baik untuk ditanam di depan rumah panjenengan atau di sekitar rumah panjenengan. Kemudian ada pohon yang sangat dianjurkan dalam seni perprimbonan yang sangat baik yaitu pohon pringgading ya. Pohon gading itu juga boleh untuk ditanam. Namun ketika pohon kembang kantil ini tidak dianjurkan sebagai orang Jawa untuk menanam pohon bunga kantil atau kembang kantil, atau sangat-sangat menjadi pantangan bagi orang Jawa untuk menanam pohon tersebut di depan rumah atau di sekitar rumah atau pekarangan rumah lebih tepatnya. Kemudian pohon gandul. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada ya, semua itu hanya sebuah
catatan ya, warisan dari leluhur kita. Tentu bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya juga silahkan ya. Anggap saja ya ini sebuah hiburan ya. Dari Banyuwiguna sendiri juga tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Itulah tadi ya, penjelasan dari kami tentang tanaman hias atau pohon, baik yang dilarang untuk ditanam di depan rumah atau di pekarangan rumah, dan yang boleh ditanam di depan rumah atau di sekitar rumah atau pekarangan rumah. Adalah yang dianjurkan adalah pohon sirih atau pohon suruh ya. Dan untuk tanaman hias bunga seperti mawar, kemudian kembang yang lain itu boleh dan diperbolehkan. Namun ketika pohon kandil ini tidak dianjurkan untuk ditanam di depan rumah. Itulah tadi sahabat Banyuwiguna dimanapun berada. Apabila kami banyak kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Banyuwiguna, salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.